Selain makan, manusia juga butuh minum. So, nggak heran di samping makanan, bisnis minuman juga semakin menjanjikan. Apalagi saat ini dengan mudah kita temui aneka minuman kekinian dengan harga terjangkau, tapi rasanya beda kayak racikan kafe ternama aja. Hancur hati ini. Bos, kenal penyanyi yang satu ini? Yap, Ruri Wantogia, vokalis band Republik yang mencoba peruntungannya di bisnis F&B nih, Bos. Dan mari kita lihat apakah usahanya semulus karirnya sebagai penyanyi. Halo bosku pengen tahu nih, selain kegiatan nyanyi, gue juga punya usaha yang keren banget. Cuannya ngalir terus, cuman jualan air. Untungnya berlipat-lipat. Pokoknya pengen tahu, nih usaha gue yang baru nih. Ya, namanya usaha, nggak mandang siapa pelakunya ya, Bos. Mau orang biasa ataupun artis sekalipun, sah-sah aja. Tapi tetap aja, kalau penyanyi band papan atas Indonesia tiba-tiba jualan es, pastilah banyak juga yang nyinyirin. Sebelum es lemon karet, yang kelapa itu udah banyak yang hina-hina sih. Maksudnya yang hina tuh gini, lu ngapain sih lu jualan es kelapa? Udah miskin, udah nggak punya duit. Nah sebenarnya konteksnya usaha sama vokalis sebagai penyanyi kan beda. Maksudnya itu kan usahanya lain, itu kan emang usaha utama gitu. Sedangkan era pandemik ini kan kita sudah jadi salah satu yang terdampak gitu. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup dan kita bisa memberikan lapangan pekerjaan sama orang lain, terus bisa membantu UMKM gitu loh. Harusnya kan begitu. Ya nggak didengerin sih omong-omongan itu, jadi maju aja terus. Jadi gini, Bos, pas pandemi awal-awal dulu emang sih banyak kontrak manggung yang dibatalkan. Jadi kalau biasanya Ruri dan bandnya warawiri nyanyi sana-sini, mendadak mereka jadi jobless alias nganggur. Namanya manusia, pilihannya bangkit atau hanya dia meratapi nasib. Dan Ruri Wantogia memilih bangkit meski situasi sangat sulit. Semua usaha ia jabani, Bos, termasuk jadi tukang kelapa. Tapi kalau yang ini sih, si abang nyerah karena kurang bisa melihat prospek jangka panjangnya, Bos. Dan itu agak susah untuk dibikin usaha, diperbanyak sebagai mitra gitu, jadi kemitraan. Jadi saya berpikir gimana caranya yang bisa dibikin oleh pabrik dengan skala besar, dan bisa dibikin kemitraan. Di Indonesia kan nggak terlalu banyak ya, dan awal-awal kan belum banyak, kalau sekarang udah banyak banget. Ya gimana caranya nyiptain sebuah rasa yang disukai juga sama orang-orang dewasa dan anak kecil gitu. Akhirnya pucuk dicinta ulang pun tiba. Gagal jadi tukang es kelapa, pada awal 2021 Ruri pun menciptakan es kekinian pertamanya. Yap, ia menamakan es permen karet. Duh, apakah esnya lengket-lengket kayak permen karet, Bang? Enggak kok, Bos. Es permen karet itu adalah es rasa permen karet. Anak zaman now sih bilangnya bubblegum ice. Toko pertamanya dibuka di kota kelahirannya, Bogor. Dan tadi sangka esnya langsung viral, Bos. Hingga akhirnya cus, Ruri langsung buka 3 outlet berikutnya. Duh, apa karena artis ya, jadi jualan langsung laku? Ku terima walau sakit hati, asik. Ternyata walaupun embel-embel keartisannya emang sedikit ngaruh, tapi Bang Ruri ini emang serius berjuang buat nge-branding dagangannya, Bos. Ia bahkan tak segan menyapa dan melayani sendiri para pembeli. Oh hai, video call ya. Tunggu mampir sini ya. Tuh, kapan lagi coba beli es dilayanin artis? Selain berinteraksi langsung dengan customer, Ruri juga tak segan melakukan promosi secara online via media sosial seperti Instagram sampai membuat konten YouTube. Alhasil dari 3 cabang miliknya, es permen karet pun berkembang biak memiliki lebih dari 100 cabang dan kemitraan loh, Bos. Cakep bener deh, Bang, buka lapangan kerja juga loh ini. Jadi kalau untuk proses bisnis sekarang itu ada kemitraan sama pedagang. Kalau kemitraan itu ada ruko, ada kios, nah, itu ada ruko sama kios. Kalau misalkan pedagang ya itu jualannya langsung paket yang budget yang nggak terlalu tinggi, tapi dia nggak bisa langsung jualan. Udah ada booth-nya, udah ada cutleries-nya, jadi langsung jual gitu. Kalau sekarang itu total cabang ada 130. Yang 3 itu cabang inti, itu punya saya pribadi. Yang 64 itu mitra, yang 63 itu booth pedagang. Satu lagi nih yang bikin esnya Bang Ruri laris manis.
Harganya itu loh murah banget alias terjangkau oleh semua kalangan. Satu cup es permen karet dibanderol hanya Rp6.000 aja bos. Esnya emang cukup simple bos, hanya terdiri dari campuran sirup rasa bubble gum, air, dan es batu. Tenang, meski harga ekonomis tapi kualitas bahan yang digunakan gak asal kok bos. Ruri ngejamin kalau es permen karet buatannya nggak mengandung bahan kimia berbahaya sama sekali. Gak heran kalau akhirnya banyak juga yang penasaran dengan rasanya yang unik ini. Harga jualnya sih receh ya bos, tapi omset yang dihasilkan nggak recehan. Dalam sehari aja rata-rata stor es permen karet Bos Ruri ini bisa menghabiskan 700 sampai 1000 cup. Kalau satu hari itu bisa sampai 3-4 juta. Ya, satu hari. Kalau bagus banget ya bisa bulan puasa sih bisa sampai 7 jutaan, 15 juta. Per bulan omsetnya bisa tembus 140 jutaan untuk satu store aja bos. Coba kalau digabungkan omset dari ketiga store milik Bos Ruri. Belum lagi bagi hasil dari para mitra dan cabang-cabang lainnya yang sudah menggurita. Mantep bener bang. Tapi ada kalanya toko sepi juga, terutama saat cuaca tidak bersahabat. Kendalanya cuma satu sih kalau jualan es ini kan memang kalau hujan ya. Kalau hujan memang agak kurang bagus. Tapi sejelek-jeleknya dalam satu hari itu mereka bisa dapetin omset 600 sampai 1 juta. Untuk yang pedagang ya, untuk pedagang dalam satu hari. Selain musim hujan, hampir nggak ada kendala sih, karena memang kalau nggak musim hujan itu orang pasti beli es kan yang segar-segar carinya kan. Nah bos, namanya bisnis receh kayak gini, inovasi itu perlu banget ya, biar pelanggan terus penasaran. Makanya berbeda dengan es permen karet kebanyakan yang cuma punya satu varian rasa original, Bos Ruri menawarkan lebih banyak varian rasa dan warna yang menarik mata nih bos. Tapi tetap ya, permen karet adalah identitas utamanya yang bikin beda. Jadi es permen karet itu kan sebenarnya yang terkenal itu yang banyak orang tahu cuma warna biru sama pink. Tapi yang di es permen karet ini cuma ada beberapa varian, nggak cuma 2 rasa, tapi ada 3 rasa sekaligus dalam satu store. Jadi kita jual varian pink bubble, blue bubble, sama yang mint. Nah mint tuh nggak pernah ada orang punya, double mint. Gitu. Gimana bos, seru ya lihat usaha Ruri Wantogia, vokalis band Republik ini. Artis aja jualan loh, masa kamu kalah? Buat bosku nih ya, nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah gengsi. Tetap semangat, yang penting cuan bos! Makan berasa kurang nikmat kalau nggak ada pedes-pedesnya, setuju nggak bos? Gak heran bos kalau Indonesia kaya dengan berbagai varian sambal. Ada sambal terasi, sambal mata, sambal bawang, dan masih banyak lagi. Semuanya pedes, sepedes mulut netizen. Ibarat lirik lagu sih, mulut bergetar, lidah bergoyang. Belakangan ini ada sambal yang baru viral nih, namanya sambal gami khas Bontang, Kalimantan Timur. Kenalin nih, Febri Hidayat, salah satu pelaku usaha yang mengeruk cuan dari sambal gami. Halo bos, saya Febri, saya pengusaha Sambal Gami Jakarta yang beralamat di Jalan Salemba Tengah nomor 7 Jakarta Pusat. Untuk para bos yang ingin mendapatkan ide bisnis yang baru, mungkin bisa melihat saya ke dalam. Ide bisnis ini saya dapatkan dari hobi kuliner saya yang sering jalan-jalan. Saya pernah makan di Malang dan di Jogja, dan ini menjadikan ide bisnis saya. Buat para bos yang di rumah, siapa yang mau tahu kelanjutannya, yuk ikut saya ke dalam. Kalau tertarik cari cuan dari sambal, catat ya bos, Febri mau bagi-bagi resep buat para bos di rumah gimana caranya bikin sambal gami. Oke bos, sekarang kita mau coba bikin sambal gaminya. Di sini ada beberapa bahan-bahan, ada tomat, ada bawang merah dan bawang putih, ada cabai merah, lalu ada terasi, garam, dan gula. Untuk para bos yang mau coba ide ini, yuk kita coba bikin sambalnya. Dan bahan-bahan ini gampang banget loh ditemuin di pasar. Kalau udah punya bahan-bahan di dapur, cus bisa coba-coba di rumah dulu bos.
Bahan-bahan cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah masing-masing harus dihaluskan dulu ya bos. Sekarang campuran untuk sambalnya ada garam, kita ambil secukupnya aja, lalu ada gula juga, dan kita ambil juga terasinya secukupnya aja, karena untuk satu porsi ini nggak perlu bahan yang terlalu banyak. Saatnya memasak sambal. Nah bos, untuk memasak sambal gaminya ini ada salah satu bagian yang spesial, yaitu kita pakai cobek dari tanah liat. Yap, ini dia yang bikin sambal gami spesial dan beda dengan sambal lainnya. Sambal dimasak menggunakan cobek dari tanah liat. Tanpa cobek ini, sambal gami terasa nothing. Setelah minyak goreng panas, satu persatu bumbu dimasukkan. Mulai dari bawang putih, tomat, terus cabai. Proses masak sambal gami ini nggak lama bos, cuma 5-8 menit aja. Kalau sambalnya udah matang, tinggal masukkan berbagai lauk di atasnya. Lauknya bebas aja bos, sesuai selera. Di sini sih yang best seller cumi dan ayam bos, rasanya udah pasti mantap. Lewat usaha ini, Febri bisa menjual sebanyak 50-60 porsi per hari. Harga per porsi lauk plus sambal gami mulai dari Rp18.000 sampai Rp23.000. Terjangkau banget kan bos? Berapa potensi omset dari ide bisnis sambal gami ini? Rata-rata penjualannya 55 porsi per hari. Kalau dikalikan harga terendah Rp18.000 saja, omset yang didapat per hari minimal Rp990.000. Ya kalau sebulan bisa mencapai Rp29.700.000 bos. Gimana bos? Simple kan? Udah simple, hemat waktu dan enak. Yang penting cuan bos. Namanya anak-anak hobinya pasti main. Apa aja bisa banget dimainin, apalagi kalau mainannya udah disediain seperti di playground. Duh, berjam-jam juga betah ya bos. Nah, siapa sangka bos, dari hobi main anak-anak ternyata bisa menghasilkan cuan yang gak main-main loh. Ini nih yang namanya hobi membawa cuan bos. Hai bos, mau tahu nggak bisnis permainan anak yang cuan banget, yang jarang dilirik orang? Yaitu bisnis playground. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Yap, bisnis playground emang belum banyak yang kepikiran bos. Tapi sekedar bikin anak senang, main di playground juga bisa melatih psikomotorik anak loh. Dan inilah yang menginspirasi pasangan bos asal Medan untuk membangun usaha bisnis playground. Inspirasi dari anak saya yang pertama, dia memerlukan tempat bermain motorik, sehingga kita terinspirasi untuk membuat playground sendiri. Awalnya sih Alina dan Joni membuka playground sendiri untuk anaknya bermain. Tapi setelah dilihat-lihat, kok anak-anak bisa betah banget ya main sampai berjam-jam. Mulai deh tuh kepikiran buat ngebisnisin playground ini. Eits, bukan dengan membuka banyak playground ya, melainkan dengan membangun jasa pembuatan mainan di playgroundnya itu sendiri. Jadi bos, kalau kalian ngajak anak main di playground, nih salah satu tempat pembuatannya. Produk yang ditawarkan macem-macem, ada dekorasi playground, kolam mandi bola, sampai perosotan dan trampolinnya. Bisnis ini tentu saja membuka peluang kerja buat orang lain. Duh, berkah ya, bikin anak bahagia, dan buka lapangan kerja juga. Eksis sejak 2007, total ada sekitar 60 karyawan yang mereka miliki. Emang sih ya, bisnis mainan tapi bikinnya nggak bisa main-main bos. Safety is the first, alias keselamatan jadi prioritas utama. Meski berbahan dasar besi dan kayu, semua mainan tetap dilapisi dengan busa dan bahan yang berkualitas serta aman untuk anak-anak. Pak kategori ya, Indonesia lulus lab bahan beracun, tidak terbakar, secara struktur tidak membahayakan, dan satu lagi bebas petalat. Jadi ada 4 yang dites, dan kita udah lulus tes semua.
Kita pemasangan lebih cepat, buatannya di Indonesia sehingga bisa di custom menyesuaikan dengan lokasi dan kualitas kita sudah ber-SNI. Nah, Sebagai produsen yang menjamin kualitas barang jualannya, nggak heran sih kalau customer yang order juga nggak sedikit. Rata-rata ada 20 hingga 30 proyek yang dikerjakan setiap bulannya, bos. Customer pun bebas memilih sesuai selera, beragam model, warna, dan ukuran, mau indoor ataupun outdoor. Dengan harga mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta, kebayang dong berapa besar omsetnya tiap bulan. Yap, bisa mencapai miliaran, bos. Enak bener ya dengerin omset orang-orang. Jeli membaca peluang jadi salah satu kunci sukses yang diyakini Erlina dan Joni. Gak cuma Jakarta ataupun kota besar lainnya, daerah terpencil pun juga jadi target empuk untuk pemasarannya, bos. Customer kita kebanyakan dari daerah, malah daerah terkecil sampai Pulau Sangihe atau Merauke sampai ya terpencil lah. Itu banyak yang membuat dan cukup prospektus karena di sana belum ada tempat bermain dan jadilah pertama satu-satunya tempat bermain anak di kota Anda. Marketing yang jitu udah pasti jadi faktor penting yang menentukan perkembangan bisnisnya. Zaman now, bos, pemasaran via digital marketing emang jadi senjata paling ampuh ya untuk dapat menembus hingga ke pelosok daerah dengan mudah. Tapi nggak cuma sekedar menjual produk playground gitu aja, bos. Biar customer makin tertarik, mereka juga memberikan edukasi bisnis. Mulai dari menentukan produk yang tepat sesuai lokasi, budget yang dimiliki, cara maintenance perlengkapan playground, hingga harga jual tiket untuk mendapatkan keuntungan. Layanan konsultasi ini diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Bahkan mereka menjamin para customer yang telah dilayani sudah bisa menikmati profit dari bisnis ini hanya dalam hitungan bulan. Wow, menggiurkan ya, bos. Prospektus, bisnis playground ini cukup prospektus dan masih menggiurkan ya secara omsetnya, dan banyak customer kita apalagi yang di daerah yang tidak ada tempat bermain dan menjadi satu-satunya tempat bermain, itu kebanyakan rata-rata di 3-4 bulan balik modal. Tapi semua balik lagi dengan kondisi lokasi ya, bos. Baik daerah ataupun kota besar punya progres yang berbeda. Layaknya bisnis pada umumnya, bisnis yang didirikan bos Erlina dan suami juga pernah ngalamin masa-masa sulit loh. Apalagi saat pandemi menyerang, banyak proyek yang sempat tersendat. Jadi waktu awal pandemi sempat customer kita seperti yang di Jakarta dan Jawa itu sempat stop lah. Mereka sempat pendingan dulu, tapi di daerah kayak Kalimantan, Sulawesi masih berjalan dengan lancar, malah mereka nambah terus gitu. Kalau bos di rumah tertarik yang mana dulu nih? Produksi tools mainan playgroundnya kayak yang dilakukan oleh bos Erlina dan Joni? Atau nggak mau repot langsung buka playgroundnya sendiri aja? Which is harus punya lahan atau tempat untuk playgroundnya ya? Kalau pilihannya yang kedua, bos Erlina dan Joni udah menyediakan banyak paketan, bos. Ada paket 35 juta sampai yang 500 juta juga ada. Mau yang custom, ya nego aja. Emang sih terdengar wow ya modalnya, tapi wow juga kok cuannya, bos. Enaknya lagi, bos, saat ini bisnis playground gak cuma dikuasai oleh mall atau tempat elit lainnya. Sekarang di perumahan juga banyak kok. Karena membuat playground gak mesti dengan ukuran yang besar banget kok. Kayak ini nih contohnya, playground mini dengan ukuran sekitar 7 x 3 meteran saja, tapi sudah lengkap dengan perosotan, kolam bola, dan trampolin. Nah, harga tiket masuknya juga disesuaikan ya, bos. Model playground minimalis begini, harga tiketnya biasa dibanderol 20 ribuan aja, masih bisa cuan kok. Bahkan prediksi untuk balik modalnya hanya butuh waktu sekitar 3 bulan saja, dengan potensi cuannya mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Di wilayah perumahan ini kan banyak anak-anak, jadi ternyata itu supaya orang-orang tuanya itu sekarang dalam masa pandemi yang nggak mau keluar jauh-jauh apalagi di mall gitu, nah, sambil makan sore atau main pagi mereka kesini sambil ngasuh anaknya sambil makan gitu. Jadi ya lumayan besar sekali cuannya.
Pangsa pasar anak-anak emang cukup potensial. Kalau dilihat dari segi populasi nih, jumlah anak Indonesia aja bisa dibilang cukup tinggi. Gak heran kalau dunia anak terutama yang berhubungan dengan mainan bisa jadi ladang bisnis yang menjanjikan banget bosku. Say happiness together. Moto Happy Play untuk berbagi kebahagiaan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Dan yang penting, cuan bos!